Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari orang lain ya. Karena Allah menciptakan kita itu satu sisi sebagai makhluk individual, tapi di sisi lain kita sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup dengan sendirinya. Harus bermuamalah, saling membantu, saling menolong dengan orang lain. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian setelah sampai di Madinah, beliau disambut dengan penuh kegembiraan ya. Setelah berkumpul masyarakat Madinah ya, kemudian dalam satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas absus salam wa at'imul ta'am wassallu ala nasi niyam wasilul arham tadulul jannata bisalam. Jadi wahai manusia, absus salam, sebarluaskanlah keselamatan. Kemudian wa at'imul ta'am, berikanlah makan yang kelaparan ya. Kemudian wasilul arham, sambungkanlah silaturahim. Kemudian wasallu ala nasi niyam, salatlah salat malam ketika manusia sedang niam, sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi ini beberapa amalan yang bisa menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga ini menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, absus salam wa atimut ta'am wasilul arham, menyambung silaturahim. Kemudian wassallu ala nasi niyam, hendaklah kalian mengerjakan sholat malam ya, ketika niam, ketika tidur. Jadi tiga amalan menyangkut hablu minan nas, menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia, dan satu amalan menyangkut hablu minallah. Ini berarti kita satu ketika sebagai makhluk sosial, dan di lain kesempatan kita sebagai makhluk individual ya. Kemudian di hadis yang lain juga ada, misalkan dinyatakan khairun nas anfahum linas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling memberikan banyak manfaat kepada yang lain. Ya, ini juga menjadi catatan. Kita tidak bisa semata-mata sebagai makhluk individual ya, tetapi harus bersosialisasi, harus berhubungan dengan saudara-saudara kita yang lain, baik sesama muslim maupun non-muslim. Kemudian secara khusus di dalam hadis yang lain juga digambarkan hakul muslim alal muslim. Jadi hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada berapa? Khamsun katanya. Hakul muslim alal muslim khamsun. Jadi hak muslim atas muslim yang lain itu ada 5 perkara. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam ya harus dijawab. Wajib fardu ain ya ketika menjawab salam. Kalau tadi kan di hadis absus salam, sebarluaskan salam bagi yang mendengarkannya, maka menjawab ya menjadi kewajiban. Ya, raddus salam, jawablah salam. Kemudian yang kedua, hak muslim atas muslim yang lain adalah iyadatul marid,
Yadul marid itu adalah menengok orang yang sakit. Ya, sangat mungkin ya, karena kita tidak selamanya sehat. Kita tidak selamanya kuat ya. Pasti satu kesempatan ada sakit, ada lemah. Ya. Karena memang fluktuasi kehidupan kita seperti itu. Ujian kehidupan kita itu seperti itu ya. Dan kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menjenguknya. Baik di rumah sakit ataupun di rumah. Ya, makanya kalau di Masjid Raya akan cepat terinformasikan ya kalau ada jamaah yang sakit, sehingga kita bisa menjenguknya. Ya, bahkan kalau UPJ itu ada program menjenguk orang sakit, ya dianggarkan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah dan kita juga bisa saling membantu ya, saling memberikan kegembiraan, saling memotivasi bagi saudara-saudara kita yang sakit. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ya, khususnya yang terdekat dengan lingkungan kita, tetangga kita ya. Kemudian yang ketiga, hakul muslim ala muslim itu adalah mengantarkan jenazah. Ada yang meninggal, ya, maka kita harus takziah. Ya, sesuai dengan kemampuan waktu kita ya. Ya, baik bisa dengan menyolatkan. Kalau untuk memandikan, mengafani itu kan ada petugas khusus ya. Kadang orang tidak sungkan ya memandikan itu. Tapi kalau orang-orang terbiasa mah biasa aja. Istilahnya mah memang sudah punya keterampilannya lah ya. Memandikan jenazah tidak setiap orang bisa. Tapi paling tidak bagi orang-orang yang terdekat dengan kita, ibu kita, anak, istri kita ya, kita harus punya keberanian lah untuk memandikannya sendiri. Ya nggak usah geli, nggak usah takut. Ya belajar untuk memandikan janais. Kemudian juga mengkafaninya, gitu ya. Di samping itu juga manfaatnya lebih mengingatkan kita kepada al-maut, kematian ya. Jadi mengantarkan jenazah atau takziah terhadap saudara kita yang diberikan musibah ya. Entah itu dengan memandikan, mengkafani, ya, mensolatkan dan mengantarkannya ke kuburan. Itu bagian dari hakul muslim ala muslim, ya, mengantar jenazah, ya, atau menjadi bagian dari pengurusan jenazah, ya. Kemudian yang keempat, hakul muslim ala muslim itu adalah memenuhi undangan, ya. Kadang kita diundang berbagai macam acara, tasyakuran, ya, tahadus binikmah, ya, akekahan, atau walimatul arus, pernikahan, ya. Dan itu kita punya kewajiban untuk mendatanginya. Kecuali kalau misalkan di dalamnya ada beragam acara kemaksiatan, ya, kelalaian, ya nggak usah hadir, ya. Jadi memenuhi undangan saudara-saudara kita, ya, itu menjadi hakul muslim ala muslim yang lain dan menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang terakhir adalah menjawab orang yang bersin, ya. Ketika yang bersin mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka kita menjawab yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balahum. Nah, ini saling mendoakan ya. Segala puji bagi Allah, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat, yahdikumullah, semoga engkau juga diberikan petunjuk. Itu luar biasa indahnya ya. Jadi saling mendoakan kehidupan muslim ala muslim itu, hakul muslim ala muslim itu. Jadi saling mendoakan. Seperti tadi absus salam, rudus salam, menyebarkan salam, kemudian menjawab salam, itu kan doa semuanya ya.
Jadi demikian hadirin sekalian, hakul muslim ala muslim, ya, hak muslim atas muslim yang lain yang harus kita tunaikan, ya, ketika kita bermuamalah, bersosialisasi dengan saudara-saudara kita, khususnya sesama muslim, ya, karena kita tidak bisa semata-mata menjadi makhluk yang sifatnya individual. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.